Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa GPU agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silahkan download folder bernamakan meningkatkan performa GPU. Ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari yang pertama yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini ini benar-benar ya kalian itu harus buat restore point terlebih dahulu agar jika kalian sudah mengikuti semua cara yang ada di video ini, kemudian sistem kalian jadi bermasalah ya kan atau mungkin error ya kan. Nah, kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Nah, cara buatnya gimana? Nah, teman-teman tinggal pilih aja drive C atau drive di mana Windows kan diinstal, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection, dan set max usage 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu OK, kemudian teman-teman bisa langsung create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini saya bakal namakan GPU ya seperti ini. Nah, jika sudah selesai kalian namakan, kalian bisa langsung create dan tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close saja untuk restore point-nya. Kemudian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Nah, kemudian masuk ke nomor yang pertama. Nah, kemudian teman-teman masuk aja. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik kanan pada auto run, kemudian run as administrator ya. Oke, jadi di sini untuk auto run saya sudah kebuka. Nah, jika sudah selesai kebuka, di sini teman-teman silakan pergi ke log on. Ya, log on yang di sini. Kemudian di sini teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, jadi teman-teman silakan untuk dipilih mana sih aplikasi yang pengen startupnya itu dimatikan. Ya, cara matinya gampang banget. Kalian tinggal hilangkan centangnya ya, seperti ini. Nah, kalau centangnya sudah hilang, berarti dia sudah mati ya. Nah, jadi silakan kalian pilih dulu. Nah, kalau kalian sudah selesai untuk pilih, teman-teman bisa pergi ke schedule text ya, yang ini. Nah, di sini juga sama, teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, jadi caranya juga sama. Cukup hilangkan centangnya saja ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi sudah selesai ya. Nah, kalau udah selesai, kalian tinggal pergi ke sampingnya, yaitu service. Nah, kali ini matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, service ini sama ya dengan startup, cuma perbedaannya kalau service itu dia lebih ke ini ya, ke agak ke hubung sistem ya. Tapi yang terpenting ini tuh aplikasi ya. Jadi kalian bisa matiin ya. Nah, kalian tinggal pilih-pilih dulu ya kan yang mau dimatiin yang mana. Contoh misalkan yang ini ya kan. Kemudian ini. Nah, kalian tinggal dihilangin aja centangnya. Nah, jika sudah selesai untuk auto-run-nya kalian bisa close. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, ini penting banget ya, kalian juga harus untuk menghapus beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan. Apalagi aplikasi tersebut sudah kalian tidak pakai ya kan. Terus juga udah jadi apa ya namanya itu pajangan lah di PC kalian atau di laptop kalian. Nah, jadi silakan untuk dihapus agar tidak memenuhin kapasitas hard disk kalian juga ya. Nah, jika sudah selesai nih kalian hapus nih beberapa aplikasinya, kalian bisa close saja untuk settingsnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu performance options. Kemudian kalian tinggal double klik saja. Nah, jadi di sini yang awalnya teman-teman itu pilih let Windows choose what is best for my computer, teman-teman ubah ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kalian nyalakan. Ya, yang pertama itu adalah smooth as on screen fonts, kemudian show window contents while dragging, dan show thumbnails instead of icons ya. Jadi hanya ketiga ini. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Kemudian teman-teman di atas ya, teman-teman pergi ke advance ya. Teman-teman pergi ke advance. Kemudian di sini di bagian ini ya, yang adjust for best performance off itu teman-teman silakan pilih programs ya.
Kalau teman-teman pilihnya background service ya, kalian pindah ke programs ya, karena yang paling bagus itu pilihannya adalah programs. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply, kemudian oke, kemudian sudah selesai ya. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat, yaitu mematikan HPET ya. Nah, kemudian teman-teman buka aja untuk device manajernya. Nah, jadi bagi kalian yang tidak tahu HPET itu apa, jadi HPET itu kepanjangannya adalah High Precision Event Timer. Ya, nah jadi untuk HPET ini itu berada di sistem device ya, sistem device. Kemudian teman-teman klik anak panahnya, kemudian cari yang namanya High Precision Event Timer. Ya, jadi yang ini ya, jadi ini memang sudah gua matiin. Nah, jadi cara matinya kalian tinggal ini ya, sebentar. Nah, ini ya. Nah, kalian tinggal klik kanan, kemudian disable device ya. Kalian tinggal klik disable device, kemudian kalian tinggal klik yes. Nah, nanti untuk apa namanya? Device-nya sudah mati ya. Jadi kalau sudah mati ini untuk lambangnya jadi ada anak panah ke bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah selesai untuk device manajernya, kalian bisa close, kemudian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu settingan GPU ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal sesuaikan aja untuk GPU atau VGA yang kalian punya, apakah AMD, Intel, atau mungkin Nvidia. Ya, kalau misalkan kalian itu memakai GPU Intel Graphics, nah kalian tinggal pergi ke settingan Intel ya. Nah, jadi untuk isinya itu gua sediakan untuk apa namanya link video ya. Jadi itu video dari YouTube gua sendiri. Jadi kalau kalian mau tahu untuk settingan terbaiknya, kalian tinggal double klik aja. Nanti untuk browsernya bakal kebuka dan langsung mengarah ke video yang sudah saya kasih untuk linknya ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke nomor keempat yaitu program. Nah, jadi teman-teman pergi ke MSI Mode Tool, kemudian klik kanan pada MSI Mode Tool, kemudian Run as Administrator ya. Nah, jika sudah selesai kebuka, teman-teman silahkan cari GPU atau VGA kalian. Ya, jadi cari untuk GPU kalian. Contoh di sini gua memakai GT1030 ya. Kemudian teman-teman lihat di supported modes, jika ada MSI atau MSI, kalian bisa centang untuk kotak MSI-nya. Ya, kalian centang. Kemudian untuk intro priority-nya kalian bisa pilih atau ubah ke high ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa klik apply yang ada di kanan atas pojok ya. Nah, jika sudah selesai klik apply, untuk MSI mode toolnya kalian bisa close, kemudian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kedua yaitu NVIDIA Profile Inspector ya. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan pada NVIDIA Profile Inspector, kemudian Run as Administrator ya. Oke, jadi di sini untuk NVIDIA Profile Inspectornya sudah kebuka. Nah, jadi kan ini memang khusus untuk pengguna atau istilahnya para pengguna GPU NVIDIA. Ya, jadi kalau kalian pakai NVIDIA, kalian bisa ikut cara yang ini. Tapi kalau kalian tidak menggunakan GPU NVIDIA, kalian bisa skip cara yang satu ini ya. Nah, jadi untuk NVIDIA Profile Inspector yang perlu teman-teman lakukan, ya teman-teman tinggal cari aja, ya kalian scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya Texture Filtering Quality. Ya, jadi di sini teman-teman silakan ubah ke High Performance, ya High Performance. Kemudian kalau sudah, teman-teman scroll ke bawah lagi sampai ketemu Power Management Mode. Nah, di sini teman-teman silakan pilih yang Prefer Maximum Performance ya. Kemudian juga untuk Threaded Optimization yang ini, itu teman-teman ubah ke On. Ya, ubah ke On. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik Apply Change ya, Apply Change. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai, kalian tinggal close saja untuk NVIDIA Profile Inspector-nya. Nah, jadi ini udah selesai ya. Kalau udah selesai, kalian tinggal kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kelima yaitu lainnya tidak disarankan. Ya. Nah, jadi ini ada dua ya isinya. Yang pertama, nonaktifkan pencarian driver otomatis. Dan yang kedua adalah mematikan GPU Energy Driver. Yang dimana yang nomor dua ini itu berisiko. Jadi kalau kalian mau matiin atau enggak itu tergantung dari diri kalian masing-masing ya.
Nah, jadi yang pertama ini ada nonaktifkan pencarian driver otomatis. Nah, ini kan filenya berupa regedit ya atau registry editor. Nah, jadi kalau kalian yang yang tidak membutuhkan lagi nih untuk pencarian driver otomatis yang dicari oleh Windows atau sistem, nah kalian bisa nonaktifkan dengan cara menjalankan file yang sudah gua sediakan ini, yaitu file berupa regedit ya. Tapi kalau kalian masih nih sering pakai pencarian driver otomatis Windows ya kan, nah kalian bisa skip aja deh atau kalian jangan jalankan filenya ya. Nah, kalau kalian mau nonaktifkan, kalian tinggal klik kanan merge, kemudian kalian tinggal klik yes ya. Tapi di sini gua skip karena gua masih pakai ya untuk pencarian driver otomatisnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mematikan GPU Energy Driver. Jadi bagi kalian yang tidak tahu untuk GPU Energy Driver itu apa, jadi di sini tuh sudah gua kasih ya untuk penjelasannya, dibaca aku dulu. Nah, jadi ini ya untuk penjelasan mengenai GPU Energy Driver. Jadi kalian bisa baca ya kan dari awal sampai akhir. Nah, kalau kalian sudah jelas ya kan. Nah, kalian bisa tentu ini mau kalian matiin atau tidak ya, karena ini filenya berupa ini ya script ya atau command prompt ya. Jadi kalau kalian mau matiin, kalian tinggal klik kanan kemudian run as administrator ya. Tapi di sini gua nggak mau matiin untuk GPU energy drivernya. Jadi kalau kalian tidak mau matiin, kalian tinggal skip aja ya. Nah, jadi itu untuk penjelasan nomor 5 ya. Dan di sini untuk filenya atau foldernya sudah selesai semua. Nah, kalau sudah selesai semua, di sini ada tambahan untuk khusus untuk pengguna GPU AMD. Ya, ingat pengguna GPU AMD. Jadi teman-teman tinggal simak aja untuk tambahan yang ini ya, khusus pengguna GPU AMD berikut ya, oke? Teman-teman silakan buka atau cari di menu pencarian, ketik regedit ya. Regedit seperti ini. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk bukanya itu dengan run as administrator ya. Nah, jika sudah selesai kebuka untuk regeditnya atau registry editor, nah di sini teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah pergi ke edit ya, ke edit yang ada di atas ini, kemudian teman-teman klik find, kemudian di sini teman-teman tulis di kotak tersebut yaitu ULPS ya, jadi ULPS. Kemudian teman-teman langsung klik find next. Kemudian teman-teman harus tunggu sampai proses pencarian ULPS-nya selesai ya. Oke, jadi di sini sudah selesai ya untuk pencariannya. Nanti teman-teman akan otomatis menemukan yang namanya enabled ULPS ya yang ini. Nah, jadi saya akan kasih tahu terlebih dahulu memang sebenarnya ULPS atau ULPS itu apa sih? Nah, untuk kepanjangan sendiri adalah Ultra Low Power State ya kalau nggak salah. Ultra Low Power State, yang dimana katanya kalau ULPS ini nyala, maka nanti untuk power dari GPU atau VGA kalian itu akan dibagi. Maksudnya dibagi itu jadi ada yang nyala, ada yang bekerja, kemudian sebagiannya itu ada yang powernya itu mati ya, jadi tidak bekerja. Nah, sebenarnya ini terjadi pada kalian kalau misalkan kalian lagi main game itu biasanya gamenya akan nge-crash atau nge-lag. Nah, itu terjadi karena power yang ada di GPU kalian itu tidak cukup ya. Kenapa? Kenapa tidak cukup? Ya karena fitur ULPS ini. Nah, jadi saran saya mending dimatikan saja atau di-off-kan agar power yang terdapat pada GPU teman-teman itu powernya full dan powernya bisa aktif semua. Nah, jadi cara mematikan ULPS-nya, jadi di enable ULPS, teman-teman klik kanan, kemudian modify, kemudian teman-teman masukkan value datanya ke angka 0. Ya, angka 0. Nah, jika sudah selesai bisa diklik OK. Kemudian bisa di close untuk regeditnya ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, teman-teman bisa buka settings ya, buka settings. Kemudian teman-teman pergi ke yang namanya gaming ya, ke gaming. Kemudian teman-teman pergi ke captures. Nah, kemudian di sini di bagian sini ya, di background recording. Nah, di sini ada record in the background while I'm playing a game. Nah, jadi ini kalau bisa dimatikan.
Karena di sini amat sangat mengganggu, jadi mending saya dimatikan atau di-off-kan. Kemudian di sini juga di-off-kan ya. Kemudian ini dibiarkan saja, kemudian ini dihilangkan centangnya ya. Nah, jadi pastikan ini off, kemudian ini centangnya hilang ya. Nah, jadi tadi ya untuk tambahan khusus untuk pengguna GPU AMD. Nah, bagi kalian yang pengguna GPU Nvidia, jangan khawatir karena kalian bisa tonton video ini karena video ini itu merupakan video khusus ya untuk pengguna Nvidia, tapi dia ini atau videonya ini tuh tentang cara meningkatkan FPS di game-game kalian ya. Jadi untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa GPU agar lancar dan dengan like pada PC dan sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan video ini. Terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan video ini ya, oke? Oke, videonya sampai sini dulu, ditunggu next video ya. Dadah!